Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Di part kedua kemarin terjadi pertarungan dahsyat antara Luffy melawan Chinjao. Tapi meski begitu Luffy bisa mengalahkannya dan memenangkan babak C. Sementara di sisi lain, Law mendapatkan kabar yang buruk, yaitu rencananya gagal ditambah kedatangan Fujitora untuk menangkapnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressrosa Part 3 versi Efek Anime. Di cerita berikutnya diperlihatkan Robin yang telah dibebaskan. Dan itu bisa terjadi dikarenakan Usopp telah membohongi para kurcaci tersebut. Yang mana dirinya berbohong kalau ia adalah cucu dari Norland. Tak terduganya lagi, Norland bagi mereka adalah sebagai seorang dewa. Mengingat dahulu kala Norland telah membantunya untuk menyelamatkan suku Tontata. Dari situ juga Usopp dianggap sebagai pahlawan mereka. Jadi dengan hal itu mereka tidak mendapatkan masalah yang banyak dan bisa terlepas dari target mereka. Di situ pula Leo mengatakan kalau suku Tontata memiliki rencana yang besar untuk menumbangkan kekuasaan Doflamingo. Dengan alasan para teman-temannya dipaksa untuk bekerja di pabrik. Tak diduganya lagi salah satu putri dari kerajaan Tontata juga dipaksa di sana. Ia adalah Putri Menceri. Mengetahui hal itu Usopp dan Robin sangat terkejut lantaran tujuan mereka sama, yaitu mengalahkan Doflamingo dan menghancurkan pabrik Smile. Namun kabar buruk menimpa Usopp di mana kebohongan tadi malah membuat nasib yang sial. Dikarenakan Leo berharap besar kepadanya untuk mengalahkan Doflamingo. Mengingat hanya keturunan Norland saja yang bisa membantu mereka mengalahkan Doffy. Mengetahui hal itu Usopp hanya bisa mengikuti alur saja. Tak lama kemudian La juga menunjukkan rencana besar yang telah mereka susun sejak lama. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tapi sebelum itu mereka harus berkumpul ke markas pusat dengan tujuan untuk membahas rencana dengan ketua. Di sini pula kita ditunjukkan bahwa ada banyaknya para kurcaci yang siap untuk bertempur. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di markas besar. Dan kebetulan pula Zoro dan Franky sudah ada di sana. Yang mana Zoro bisa berada di sini gara-gara kurcaci pencuri. Sementara Franky bisa ke tempat ini bersama prajurit mainan. Yang sebelumnya prajurit tersebut ingin membentuk aliansi untuk menghancurkan pabrik di pulau ini. Tak diduganya lagi prajurit itu adalah ketua dari para kurcaci di sini. Sebelum lebih jauh kita ditunjukkan suatu hal tak terduga bahwa sebenarnya para mainan dulunya adalah manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu lantaran mereka telah diubah oleh seseorang pemakan buah iblis menjadi mainan? Tentunya orang tersebut adalah salah satu anggota eksekutif dari Doffy yaitu Sugar. Namun efek samping bukan menjadi boneka saja, melainkan ingatan tentang mereka juga dihilangkan. Itu terbukti dari banyak hal di tempat ini. Di mana ada seseorang yang memiliki anak, tapi tidak memiliki suami. Contoh kedua adalah patung Kairos yang tidak diketahui siapa orang tersebut. Dan yang paling buruk adalah para mainan tersebut, setiap malam harus dipaksa bekerja. Jika tidak, maka mereka akan dibuang ke tempat rongsokan. Di sisi lain, identitas dari Luffy sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Tapi di sisi Bartolomeo yang mengetahui kalau itu adalah Luffy sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata ia adalah fans berat dari bajak laut Mugiwara. Alasannya, dulu saat di Lockdown, ia melihat keajaiban saat Luffy hampir dipenggal oleh Buggy. Yang mana saat Luffy hampir dieksekusi tiba-tiba lolos dengan adanya petir yang menyambar. Dari situ juga Bartolomeo termotivasi untuk menjadi bajak laut sepertinya. Lantaran sekarang meski ia adalah salah satu geng ditakuti di 150 kota, ia tidak puas dengan hal itu. Oleh sebab itu dirinya mulai memuja-muja Luffy sebagai tujuan hidupnya. Tetapi setelah bertemu malah ia malu untuk bertemu. Alhasil saat itu ia hanya bisa memandanginya dari kejauhan saja. Berpindah ke Luffy mendapat masalah kembali, yakni tiba-tiba ia didatangi oleh Chinjao. Luffy yang tidak ingin terkena masalah pun langsung pergi. Tapi ternyata Chinjao hanya ingin berterima kasih dan memberikan cucunya yaitu Sai dan Bo menjadi pembantunya. Lantaran tanduknya telah kembali lagi. Di tengah kericuan itu tiba-tiba Rebecca membawanya pergi ke suatu tempat.
Ternyatanya Rebecca berniat untuk membunuhnya. Mengetahui hal itu dengan sigap Luffy bisa mengatasinya dan menghentikannya. Rebecca yang sudah tidak bisa apapun lagi akhirnya mengalah dan mengikuti perkataan dari Luffy saja. Namun Luffy malah menjawab kalau ia tidak akan melakukan apapun jika dirinya memberi makanan. Hal itu membuat Rebecca menangis sedih, karena sebelumnya ia berniat untuk membunuhnya. Ternyata alasan dari Rebecca ingin membunuhnya adalah untuk mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi. Lantaran jika ia bisa memakan buah iblis itu dirinya bisa melawan Doffy. Nah, di sini Rebecca tidak sendirian. Ia bersama dengan teman-teman yang lain. Di situ pula terungkap kalau Rebecca dan teman-temannya dipaksa untuk bertarung pada turnamen ini selama bertahun-tahun. Bahkan mereka dijanjikan akan bebas ketika mereka bisa bertahan dari 1000 pertandingan tanpa kalah satu kali pun. Oleh sebab itu Rebecca hanya memiliki satu kesempatan dengan mendapatkan merah-merah Nomi untuk melawan Doffy. Bersamaan pula kita dilihatkan masa lalu dari Rebecca, bahwa dulu ia memiliki keluarga yang bahagia. Tapi anehnya ia tidak tahu siapakah ayahnya, sekalipun ibunya juga tidak tahu siapakah suaminya. Dari sini sudah jelas kalau ayah Rebecca sudah dijadikan menjadi mainan. Tapi di sini belum dijelaskan siapakah mainan tersebut. Suatu ketika ada suatu kejadian besar di Dressrosa, di mana tiba-tiba Raja Riku menyerang penduduk dan mengambil harta. Atas hal itu, keluarga dari Rebecca diincar oleh para penduduk, mengingat mereka adalah bangsawan. Dari situ juga timbul hal buruk, yaitu dari ibu Rebecca yang mati demi membawa makan untuk dirinya. Anehnya pula ada prajurit mainan yang selalu memperhatikannya, seolah-olah prajurit tersebut memiliki peran besar bagi Rebecca. Dan sejak kematian dari ibunya, Rebecca mulai tinggal bersama dengannya. Hari demi hari mereka lewati dengan kebahagiaan. Sementara dalam sisi prajurit juga ikhlas membantu Rebecca agar tumbuh menjadi anak yang hebat sepertinya. Namun suatu hari tiba-tiba Rebecca diculik oleh seseorang. Mengetahui hal itu, prajurit marah dan mencoba untuk menyelamatkannya. Terlihat juga ia akan mengorbankan dirinya agar Rebecca tetap hidup. Seolah-olah prajurit tersebut terlihat sebagai ayah yang sebenarnya. Atau apakah mungkin prajurit itu memang adalah ayah dari Rebecca? Setelah kejadian itu, ia pun mengajarkan untuk bertahan hidup, dengan tujuan agar jika dirinya sudah tidak ada, maka Rebecca bisa hidup dengan sendirinya. Yang mana babak D akan dimulai. Namun tampaknya di sini para penontonnya sangat membenci Rebecca. Dan itu sudah pasti karena Rebecca memiliki darah dari Raja Riku. Namun kesuraman itu dihentikan oleh Cavendish. Dengan alasan, para penonton tidak berhak mengatakan kepada seseorang yang berjuang dengan apa yang dia lakukan. Hal itu membuat Rebecca menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, akhirnya babak D pun dimulai. Di lain sisi, keadaan Law semakin memburuk, yang mana ia telah terpojok oleh Doffy dan Fujitora. Apalagi di sini Doffy sudah mendapatkan jantung dari Caesar kembali. Meski di keadaan yang terpojok, ia pun tidak menyerah. Alhasil ia hanya bisa mengulur waktu sampai bala bantuan tiba. Di kala itu ia bertanya kepada Doffy apakah hubungannya dengan Tenryubito. Doffy menjawab bahwa ia memiliki hubungan yang rumit. Tapi yang pasti ia memiliki koneksi dan kekuasaan yang sama seperti mereka. Hal itu membuat Law kesal dikarenakan ia tidak menduga hal besar seperti ini. Masih pada pertarungan di Colosseum, tepatnya saat ini akan dilakukan pertarungan pada Blok D. Dikatakan kalau peserta babak itu cukup kuat-kuat seperti Cavendish, Sulaiman, Morgan Aguila, dan Rebecca. Terlihat kalau pertarungan itu sangat sengit dan memanas. Sedangkan dalam sisi Rebecca masih saja tidak menyerang musuhnya, tetapi ia hanya menceburkannya ke laut dengan cara bertarung di tepi batas bertarung. Dengan itu ia bisa mengalahkan musuh tanpa melukai peserta sampai akhir pertandingan. Lanjut pada sisi Law yang masih tertangkap. Di situ Law yang tahu kalau Nami dan yang lain sudah dekat pun langsung melarikan diri dengan kekuatan Semblesnya. Doffy yang tahu akan hal itu pun mengejarnya dengan cepat karena ia tidak mau Law berulah lagi. Lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Akan tetapi Law tidak langsung menuju ke arah jembatan. Tujuannya agar Doffy tidak mengetahui keberadaan dari kapal Nami. Tentunya saat itu Doffy yang merasa aneh pun berhenti setelah mendengar teriakan dari arah pantai. Ternyata itu adalah Nami dan lainnya yang berteriak.
Kemudian dengan cepat Dovi berupaya untuk menghancurkan kapal tersebut. Beruntungnya, Sanji sampai di saat yang tepat dan menghentikannya. Sayangnya lagi Sanji yang tak tahu apa-apa kekuatan dari Dovi malah terikat. Untungnya lagi Law bisa menyelamatkannya. Lagi-lagi mereka dalam kondisi yang buruk. Yang mana mereka dikepung oleh kekuatan Fujitora dan Dovi. Untuk itu Law meminta Nami dan yang lain untuk langsung menuju ke pulau berikutnya yaitu Zou. Selain itu, ia menasihati satu hal untuk menghindari awan. Lantaran Dovi bisa terbang dengan menggunakan benang yang terhubung ke apapun termasuk awan. Sementara dirinya akan menghentikan Dovi di sini dengan menggunakan Jora. Tentunya Sanji yang tahu hal itu merasa aneh. Karena tujuannya bukanlah Dovi, melainkan untuk menghancurkan pabrik saja. Alhasil dengan semua itu, akhirnya Nami, Sanji dan lainnya pun menuju langsung ke Pulau Zou. Dan seperti yang terlihat, Law akan bertarung dengan Luffy di jembatan. Di pembicaraan dari mereka terungkap kalau Law sangat ingin membunuh Dovi. Tentunya itu adalah pembalasan dari seseorang berharga baginya. Tapi belum dijelaskan siapa orang tersebut. Nah, yang membuatnya marah yaitu Dovi tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Alhasil terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Berlanjut pada Kolosium lagi. Di sana Rebecca masih bisa bertahan dari para peserta lainnya. Dikarenakan jika kalah sekarang, ia tidak bisa bertemu dengan prajurit mainan. Oleh sebab itu, ia bertekad untuk menang. Di samping itu terlihat Zoro dan Kinemon sudah sampai di Kolosium. Akan tetapi mereka tidak mendapati keberadaan dari Luffy. Beruntungnya, ada salah satu orang yang mau membantunya, yaitu Bartolomeo. Kenapa dirinya mau membantu? Lantaran ia sangat mengagumi bajak laut Mugiwara dari kecil. Di tempat medis terlihat sesuatu yang aneh, yaitu para peserta yang terluka tidak kembali lagi. Ternyata para peserta dibuang ke tempat pembuangan. Dan anehnya lagi, semua peserta Kolosium yang kalah ada di sana. Kembali pada pertarungan dari Rebecca, yang mana ia mendapatkan masalah besar pada orang yang bernama Morgan. Tak hanya itu, ia hampir saja terbunuh olehnya. Dan beruntungnya pula, Agila sang gladiator berhasil membantunya. Melihat Agila yang terluka, akhirnya Rebecca mulai menyerang. Tapi cara yang ia lakukan masih sama, yaitu menjatuhkan ke laut. Benar saja, ia bisa melakukannya dengan mudah walau tubuh dari Morgan cukup besar. Beralih pada pembuangan tempat sampah. Nah, mengejutkannya, salah satu dari peserta itu yang memakai topeng adalah Raja Riku. Melihat itu, semua sangat terkejut karena diduga Raja Riku telah mati beberapa tahun silam dalam tragedi Malam Berdarah. Tentunya kejadian itu diketahui dalangnya adalah Raja Riku sendiri. Atas kemunculan Raja Riku di situ membuat semua orang bersujud. Ternyata orang-orang tersebut dulunya adalah mantan pasukan Raja Riku. Tiba-tiba dalam kesenangan itu, Sayang juga di sana diambil oleh slime aneh. Ternyata itu ulah dari anak buah Dovi yaitu Treble. Nah, di situ diperlihatkan sesuatu yang cukup mengejutkan, di mana saya diubah menjadi mainan. Dan anehnya pula, ketika ia menjadi mainan maka ia tidak bisa mengendalikan apapun, termasuk tubuhnya sendiri. Bisa dikatakan kalau hal itu adalah perbuatan dari Sugar. Pada suatu tempat tepatnya di ladang bunga istana, Tetua Tontata menjelaskan kepada Franky, Usopp dan Robin tentang masa lalunya. Di mana dahulu nenek moyang pergi ke laut mendapati masalah yang sangat besar, yaitu mereka diketahui oleh manusia. Akibatnya ras mereka menjadi hancur. Suatu ketika ada seorang raja yang menawarkan bantuan. Tak lain raja itu dari keluarga Don Quixote. Dikatakan kalau tawarannya adalah sebagai pekerja untuk mencari sumber daya. Dari situ suku Tontata menjadi menderita lagi. Bagaimana tidak, mereka dijadikan budak dan pekerja di bawah tanah untuk menghasilkan kekayaan kerajaan. Dengan itu manusia bisa hidup dengan mewah. Lalu beberapa tahun kemudian muncullah sang pahlawan dari suku Tontata. Ia adalah Raja Riku, di mana Raja Riku meminta maaf atas perbuatan kejam dari raja terdahulu. Lalu ia memberikan sebuah legenda kepada suku Tontata bahwa mereka dijadikan peri. Dengan begitu suku Tontata bebas mengambil apa saja yang ada dalam negara ini. Tentunya bukan hanya itu saja yang membuat Raja Riku dikagumi.
Bahkan ia bisa merubah pulau ini menjadi lebih baik lagi, terutama pada sektor pertanian maupun lainnya. Dengan begitu Dressrosa menjadi pulau yang indah. Namun kebahagiaan pun pudar setelah datangnya raja baru yang kejam, yaitu Doflamingo. Oleh sebab itu sekarang adalah waktu yang tepat bagi suku Tontata dan prajurit mainan untuk membalaskan dendam. Waktu itu pula terungkap siapa sebenarnya prajurit mainan ini. Ternyata ia adalah ayah dari Rebecca. Ia menjadi seperti ini atas perbuatan Sugar. Tapi belum jelas kenapa ia bisa diubah menjadi seperti itu. Selanjutnya prajurit mainan menjelaskan kenapa keturunan Raja Riku dicemooh. Awal cerita bermula ketika 10 tahun yang lalu, di mana Dressrosa saat itu masih menjadi pulau yang cukup kekurangan. Meski demikian, para penduduknya tidak mempermasalahkan hal itu, lantaran mereka semua pasti menerima bantuan dari Raja Riku. Tak hanya kebutuhan pokok saja, jika ada penduduk yang kesusahan pasti akan dibantunya. Alhasil dengan semua itu semua penduduk mempercayainya. Hingga suatu ketika akhirnya kerja keras dari mereka membuahkan hasil, yaitu Dressrosa menjadi subur dan maju. Lalu suatu ketika akhirnya petaka buruk dari Raja Riku terjadi, yaitu keturunan kerajaan dan selaku Tenryubito datang, tak lain ia adalah Doflamingo. Kedatangannya ke sini sudah jelas, yaitu untuk mengambil alih kerajaan ini. Tapi di sini ia memberikan dua pilihan. Pertama yaitu mengumpulkan uang sebesar 10 miliar berry atau terjadi pertumpahan darah. Dan seperti yang terlihat, Raja Riku yang tak mau rakyatnya menderita pun dengan berat hati harus memilih mengumpulkan uang rakyatnya. Bahkan ia juga bersujud agar para penduduknya memberikannya. Akan tetapi ia tidak memberitahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Mengingat jika memberitahukannya, maka bisa dipastikan Dovi akan membuat kerusuhan. Jadi yang mengetahuinya hanya yang ada di kerajaan saja. Tentunya Teng, si komandan pasukan awalnya menolak usulan itu. Tetapi ia harus tetap mau melakukannya, mengingat hanya cara itu saja yang bisa menyelamatkan rakyat. Kabar baiknya pula para penduduk dengan senang hati memberikan uang tersebut, lantaran mereka sangat percaya kepada Raja Riku. Setelah semua terkumpul, terlihat dari kejauhan Dovi dengan kekuatan buah iblisnya mengendalikan Riku. Tujuannya sudah jelas, yaitu agar nantinya Riku menjadi dalang di balik pembantaian ini. Dan seperti yang terlihat, Riku yang dikendalikan pun membunuh semua penduduk. Teng yang tahu akan hal itu pun kebingungan dengan raja. Tak terduganya pula, ia juga dikendalikan bersama dengan semua pasukan lainnya. Dengan adanya hal itu, tragedi malam berdarah pun terjadi dan berlinang air mata kesedihan. Akan hal itu membuat semua penduduk kecewa dan mengutuk semua keturunannya. Dalam kepanikan dan pengkhianatan tersebut, Dovi beserta keluarga besarnya pun muncul sebagai pahlawan. Tentunya Violet yang ada di kerajaan kebingungan tentang apa yang terjadi. Lalu Monet selaku sekretaris raja menjelaskan kalau periode Raja Riku telah berakhir. Dan sekarang giliran keluarga Don Quixote yang akan menjadi raja baru dalam negara ini. Akan hal itu, Violet tidak bisa apa-apa dan bergabung dengannya. Karena di sini ia mempunyai kekuatan yang bisa melihat sejarah. Sebagai imbalannya, ayahnya tidak boleh dibunuh. Jadi benar saja yang ada di Colosseum adalah Raja Riku yang asli. Cerita berhenti sampai di sini dulu. Selanjutnya terungkap banyak hal dari Colosseum dan orang yang tak terduga lagi. Tentunya orang tersebut berkaitan dengan Luffy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.